Marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali. Hari ini kita masih bergereja secara online, karena memang masa pandemik virus corona ini semakin begitu lebih hebat lagi. Dan kita harus mengikuti apa yang sudah diserukan oleh pemerintah untuk membatasi atau untuk menghentikan penyebaran daripada virus corona ini. Kita diharapkan supaya kita bergereja secara online, beribadah secara online. Dan saya pikir makna dan nilainya juga tidak berubah. Saya pikir makna dan nilainya juga sama. Sekalipun kita boleh beribadah di gereja atau di rumah, itu sama saja. Kalau kita di rumah beribadah dan kita mengikuti ibadah itu dengan sebaik-baiknya dari mulai sampai akhirnya, terlebih ketika kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dan kita boleh merenungkan firman Tuhan itu dengan baik. Dan apalagi kalau kita bisa mengaplikasikan firman Tuhan itu ke dalam kehidupan kita, bukankah itu ibadah yang sesungguhnya? Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, yaitu yang terambil dari Yeremia pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Demikianlah bunyinya. Beginilah firman Tuhan. Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Engkau pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota-kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, aku mau jadi berkat. Itulah yang harus kita ungkapkan, bahkan kita ucapkan, saudara-saudara. Bapak Ibu, sekalipun kita beribadah di rumah saat ini, dan saat ini kita hanya mendengar khotbah ini, renungan ini hanya dari rumah, tetapi kita juga di rumah perlu mengatakan hal ini di dalam hatimu, dalam melalui perkataan
menjadi berkat. Bapak Ibu katakan, aku mau menjadi berkat. Ya, bagus. Ya, sebab saudara-saudara, ketika kita mengatakan aku mau menjadi berkat, ini akan terpatri, ini akan menjadi termindset dalam pikiran dan dalam hati kita. Ini akan terpatri dan termindset dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan kepada kita, kenapa ini harus terpatri? Kenapa ini harus termindset dalam hati dan pikiran kita, apalagi dalam kehidupan kita sehari-hari? Orang yang mau jadi berkat, dia tidak akan melakukan kejahatan. Camkan ini baik-baik. Orang yang mau menjadi berkat, dia tidak akan mungkin mau melakukan kejahatan. Orang yang mau menjadi berkat tidak akan mungkin mau menyakiti orang lain. Orang yang mau menjadi berkat tidak akan mungkin mau menindas orang lain. Orang yang mau menjadi berkat tidak akan mungkin mau melakukan pemerasan dan juga melakukan ketidakadilan. Itu. Makanya itu saudara-saudara, gunanya kita katakan itu sedemikian rupa, kita ungkapkan kalau bisa kita sambil berteriak, aku mau menjadi berkat. Sekali-sekali memang kita harus melakukan hal-hal yang aneh. Kemarin saya menonton sebuah film, ada 3 orang wanita yang mereka mengalami pergumulan dan mereka tidak bisa berteriak karena mereka berada di dalam kota. Mereka malu. Kemudian mereka pergi berjalan. Di situ ada apa? Kereta api bawah tanah. Dan ketika kereta api bawah tanah itu muncul dengan suara yang keras, ketiga-tiganya mereka berteriak sekeras-kerasnya dengan ungkapan teriakan mereka. Mereka menjerit di situ. Dan banyak orang tidak mendengar. Karena apa? Karena memang suara kereta api itu begitu kerasnya, sehingga mereka bisa meluapkan apa yang menjadi kekesalan mereka, apa yang menjadi mereka mau lakukan dalam kehidupan itu. Mereka mengungkapkan, mereka menyampaikan kekesalan mereka. Dan hari ini saudara-saudara, kita juga mau mengungkapkan di hadapan Tuhan bahwa aku mau menjadi berkat. Ketika kita mau menjadi berkat, maka kita tidak akan mungkin saudara-saudara mau melakukan kejahatan, mau melakukan penindasan, mau merampas, mau apa? Melakukan ketidakadilan, menyakiti hati orang lain. Ini yang perlu kita camkan dalam hati kita saudara-saudara. Ya, apalagi berkata-kata tidak baik dan keras, menghina orang-orang miskin dan janda-janda. Itu. Makanya saudara-saudara, ini perlu dilakukan di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, hal inilah yang mau ingin disuarakan oleh firman Tuhan kepada kita, yaitu melakukan keadilan dan kebenaran dan menjauhkan diri kita dari ketidakadilan dan melepaskan dan membebaskan orang yang dirampas dan ditindas. Ini yang mau disuarakan saudara-saudara melalui firman Tuhan ini. Karena apa? Karena merampas dan menindas serta melakukan ketidakadilan adalah kekejian bagi Tuhan. Ingat itu. Merampas, menindas, melakukan ketidakadilan itu adalah kekejian bagi Tuhan. Membenci orang lain. Karena kita sendiri saudara-saudara adalah orang yang telah diperlakukan dengan adil oleh Tuhan kita, Yesus Kristus itu sendiri. Kita yang melakukan dosa, yang seharusnya mendapatkan hukuman,
tetapi kita justru dilepaskan oleh Tuhan. Bukankah ini luar biasa apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan kepada kita? Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, masih mampukah kita melakukan yang tidak baik, melakukan ketidakadilan, menindas orang-orang, merampas hak-hak orang-orang yang miskin demi untuk kebahagiaan kita? Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Tuhan sangat-sangat membenci sekali ketidakadilan. Tuhan sangat-sangat membenci sekali perilaku-perilaku orang-orang yang merampas hak orang lain, yang mengambil bukan haknya, hanya untuk mendapatkan sukacita dan kebahagiaan. Oleh karena itu saudara-saudara, ada 3 hal yang perlu kita lakukan pada saat ini. Ketika seruan ini disampaikan kepada kita, ketika firman Tuhan ini Tuhan nyatakan kepada kita, apalagi di tengah-tengah pandemi virus corona ini, di situasi yang seharusnya saudara-saudara kita harus banyak-banyak merenung, di situasi yang seharusnya saudara-saudara kita harus banyak-banyak melakukan yang baik bagi Tuhan. Supaya apa? Supaya hendaknya permohonan kita, keinginan kita, dan Tuhan memberkati dan apa? Dan menjawab setiap apa yang kita harapkan, yaitu kelepasan dari keganasan virus corona ini. Lepas dari penyakit, hidup kita diberkati, hidup kita penuh sukacita, dan kita merasa damai sejahtera. Kita boleh melakukan aktivitas kita tanpa dihantui lagi oleh rasa ketakutan kita. Itu yang mau saudara-saudara harus kita lakukan. Di tengah-tengah masa pandemi virus corona ini, seharusnya kita harus lebih sungguh-sungguh lagi berdoa dan melakukan yang baik. Kalau kemarin saudara-saudara kita melakukan, sudah biasa melakukan kejahatan, menipu orang, menindas orang, menyakiti hati orang, tapi hari ini melalui situasi ini kita mau diingatkan saudara-saudara supaya kita betul-betul melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, saya katakan tadi, mari melalui firman Tuhan ini kita merenungkan beberapa hal, ya. Jauhkanlah dirimu dari penindasan, perampasan, dan melakukan ketidakadilan. Jangan sampai ada orang-orang yang percaya, sama seperti pada saat ini ketika ketika firman Tuhan ini dinyatakan kepada orang-orang Israel. Orang Israel adalah umat pilihan Tuhan. Mereka sudah hidup bersama firman Tuhan. Mereka sudah mengenal Tuhan. Dan mereka adalah bangsa pilihan. Makanya jangan sampai orang-orang pilihan Tuhan jatuh ke dalam hal-hal yang tidak dikenan oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, kita juga adalah orang Kristen, orang-orang yang sudah ditebus. Dan kita juga adalah orang-orang yang sudah menerima pelepasan dari penindasan dan ketidakadilan akan dosa itu sendiri. Kita sudah diselamatkan. Kita sudah dirampas dari kuasa dosa, dari kuasa maut, sehingga kita sekarang boleh hidup dengan bebas. Kita hidup dengan sukacita, kita boleh bahagia. Tidak ada lagi yang perlu kita takutkan. Makanya menjadi orang Kristen sekarang, kita harus melakukan yang adil. Kenapa saudara-saudara kita harus melakukan keadilan dan kebenaran? Karena alangkah menderitanya lah orang-orang yang diperlakukan dengan tidak adil itu. Coba bayangkan, Bapak Ibu saudara-saudara, kita boleh berbahagia, kita boleh bersukacita, kita boleh mendapatkan kekayaan, kita dapatkan materi, kita dapatkan jabatan, kita dapatkan segala-galanya di atas penderitaan orang lain. Bayangkan saudara-saudara, kita membangun sukacita kita, kita tertawa, kita bahagia, tetapi di tengah-tengah penderitaan orang lain, di tengah-tengah kesedihan orang lain, kita
kita memiliki kekayaan dari pemerasan harta orang lain. Kita menjadi kaya dan orang lain menjadi miskin dan menderita karena kita. Kita memiliki makanan dan minuman yang enak-enak. Orang lain yang kita tindas itu, yang kita rampas itu, mereka kelaparan dan mungkin akan mati karena kelaparan itu. Ketidakadilan, penindasan, dan perampasan itu sangat begitu menyakitkan, membuat orang menderita. Makanya Tuhan tidak menyukai itu. Bagi Tuhan itu adalah kekejian dan penghinaan akan kemanusiaan. Harkat dari apa? Penciptaan Tuhan, bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan buat orang menderita. Tuhan akan menghukum kita, dan Tuhan akan membiarkan kita juga akan menderita. Ketika kita melakukan penderitaan kepada orang lain, maka kita akan menderita. Itu. Jadi makanya saat ini kita mau diingatkan saudara-saudara, jangan melakukan ketidakadilan. Tetapi justru kita harus melepaskan, membebaskan orang-orang yang ditindas dan orang-orang yang dirampas. Sekarang menjadi orang yang percaya, kita justru diminta saudara-saudara harus membebaskan orang yang menderita. Ini peran kita sebagai orang-orang yang sudah dilepaskan dan sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus itu sendiri dari penindasan dan ketidakadilan dari dunia ini. Supaya orang juga bisa merasakan sukacita, bisa merasakan kebahagiaan, sama seperti kita juga sudah merasakan kebahagiaan dan sukacita karena Kristus yang sudah membebaskan dan melepaskan kita. Itu. Makanya saudara-saudara, jadilah menjadi pionir. Di Indonesia ini begitu banyak pergumulan-pergumulan yang terjadi karena ketidakadilan. Saudara-saudara, itu makanya mungkin kita pernah mendengar pisau itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Ada begitu banyak saudara-saudara, itu adalah ungkapan perlakuan hukum kepada orang-orang yang miskin, perlakuan hukum yang tidak adil kepada orang-orang yang yang tidak memiliki apa-apa. Mari lihat, kadang-kadang memang aneh hukuman-hukuman ini. Coba mari kita lihat, ada begitu banyak perlakuan hukum, keputusan hukum yang sangat janggal sekali kita rasakan. Kadang-kadang sedih kita mendengarnya. Ya, ada orang yang membela dirinya dari dari begal, membela diri, menyelamatkan kekasihnya karena mereka dipaksa untuk menyerahkan motornya, dompetnya, dan semuanya, hartanya. Kemudian kalau tidak, pacarnya juga akan digilir mereka. Tetapi ketika ada kesempatan, dia buka dudukan motornya, dia ambil pisau yang ada di situ. Kebetulan memang dia sering pergi ke ladang. Dia ambil pisaunya, terus dia ancam mereka dan dia tikam mereka. Kemudian dia harus dihukum seumur hidup. Inilah perilaku yang kadang-kadang tidak benar. Terlepaslah benar atau tidak ceritanya itu. Tapi kita saudara-saudara, dan termasuk juga ada nenek-nenek yang mengambil kakao 3 buah, ya kan, dihukum, saya kurang ingat, 6 bulan barangkali. Makanya ada begitu banyak waktu itu protes kepada hukum yang seperti itu. Masakan harus dinaikkan ke pengadilan menghukum nenek tua yang mengambil kakao dari tempat tetangganya. Sementara bayangkan pencuri-pencuri, koruptor-koruptor yang mereka mencuri miliaran uang negara. Itu termasuk uang yang harus kita dapatkan melalui pajak.
kesejahteraan kita. Tapi mereka sudah ambil itu untuk kesenangan pribadi mereka. Dan banyak mereka yang dihukum cuma sebentar. Ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun. Bayangkan saudara-saudara, alangkah mengerikannya di tengah-tengah masa pandemik virus corona ini pun juga masih ada orang yang menimbun tabung oksigen. Dia ambil, dia beli ya dengan begitu murah, kemudian dia ambil semuanya, dan setelah di pasaran tabung oksigen tidak ada, lantas baru dia jual. Ada juga orang yang menimbun obat untuk virus corona ini. Kadang-kadang memang manusia ini luar biasa jahatnya, tidak lagi takut akan Tuhan. Saudara-saudara, hanya demi kesenangan pribadi, dengan memikirkan kebutuhan pribadi, apa yang harus dia rasakan itu dia butuhkan, dia mulai ambil kesenangan untuk mengambil sukacita bagi pribadinya. Dia korbankan banyak orang. Dia tega melakukan kejahatan yang seperti itu. Itu makanya Tuhan bisa marah kepada mereka. Dan inilah, karena ketidakadilan seperti inilah yang membuat orang menderita, dan Tuhan ada bagi mereka. Itu yang pertama. Makanya saudara-saudara, dimintakan kepada kita, lakukanlah keadilan. Jangan merampas, jangan menindas, supaya jangan sampai ada orang yang menderita karena kita. Kita sudah dibebaskan oleh Tuhan, kita sudah diberkati oleh Tuhan. Maka kita juga harus menjadi pembebas bagi orang-orang yang tertindas dan terampas hak-haknya. Mari kita berjuang justru untuk sukacita bagi orang lain. Kalau kita melihat ada orang yang menderita, apa yang boleh kita bantu supaya dia lepas dari penderitaan? Orang Kristen harus bersedih melihat orang yang menderita. Dan orang Kristen harus tertawa tersenyum ketika mendapatkan orang teman-temannya yang lain harus berbahagia dan mengalami sukacita, mendapatkan berkat. Itulah orang Kristen. Kita harus menderita melihat teman-teman kita yang mengalami pergumulan. Dan kita ada buat mereka, supaya kita juga boleh bisa membebaskan, melepaskan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, hukuman Tuhan itu begitu mengerikan. Diingatkan kepada kita saudara-saudara, jangan sampai ada orang yang menindas, merampas, dan melakukan ketidakadilan bagi orang-orang lain, terlebih kepada orang-orang yang miskin. Jangan berkata keras kepada orang-orang miskin dan janda-janda, karena Tuhan membela hak mereka, dan Tuhan akan memberikan penghukumannya kepada kita yang melakukan seperti itu. Tuhan akan menguras habis seluruhnya dari kita, menguras harta kita, sehingga kita akan menjadi jatuh miskin, menguras kesehatan kita, sehingga kita menjadi sakit-sakitan dan menderita, menguras kebahagiaan kita, sehingga kita menjadi bersedih. Karena apa? Karena begitu banyak hal-hal yang menderita yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin anak-anak kita mengalami penderitaan, penyakit dan sebagainya, atau mungkin istri kita, atau mungkin orang tua kita, atau mungkin orang-orang terdekat kita, atau mungkin diri kita sendiri. Tuhan akan menguras habis semuanya, sukacita, kebahagiaan, dan apapun berkat-berkat yang ada dalam kehidupan kita. Makanya jangan menindas, karena Tuhan menghukum orang-orang yang jahat itu. Kalau kita lihat saudara-saudara dari ayat yang kelima, tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataanku ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Bayangkan, tempat kita juga akan diambil dari kita. Istana kita, rumah kita akan dihancurkan semuanya, menjadi reruntuhan. Ladang-ladang kita akan dihancurkan juga, diambil oleh pencuri-pencuri. Sehingga kita akan menderita.
Kita lihat ayat 6. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun dan menjadi kota yang tidak didiami. Saudara-saudara, hutan Libanon terkenal dengan kayu arasnya yang luar biasa. Begitu rimbunnya. Tapi lihatlah, Libanon sudah menjadi padang pasir, padang gurun, karena Tuhan menghukum mereka. Itu. Dan yang lebih mengerikan lagi, saudara-saudara, kota tempat kita tinggal sama seperti Gilead, yang akan menjadi kota mati, kota hantu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bukankah atau mungkinkah itu yang sedang terjadi dalam kehidupan kita pada saat ini? Ketika Tuhan mengizinkan pandemi virus corona ini terjadi, sehingga orang bisa tidak kemana-mana, orang hanya mengumpul di rumah saja. Lihat, banyak tempat sekarang menjadi sepi. Kalau kita lihat Pulau Bali yang terus pulau yang menjadi pulau yang eksotik dan sering dikunjungi oleh banyak wisata. Coba lihat sekarang menjadi kota yang mati, sepi, tidak ada pengunjung. Bayangkan, itu luar biasa. Dan saudara-saudara, kota kita ini juga bisa menjadi kota yang mati. Kalau Tuhan sampai menghukum kita lebih parah lagi karena kejahatan kita. Makanya saya mau katakan kepada kita melalui firman Tuhan ini ajakan kepada kita, jangan lagi melakukan kejahatan. Sudahilah kejahatan kita itu. Berhentilah melakukan kejahatan. Dan jangan lagi menindas orang lain. Ini saatnya kita merenung. Saatnya kita semakin mendekat kepada Tuhan. Saatnya kita boleh datang ke hadapan Tuhan untuk bermohon dalam doa kita. Siapa tahu Tuhan mendengar kita, sehingga kita dilepaskan dari mara bahaya pandemik virus corona ini. Sehingga virus corona ini boleh dihentikan dan kita boleh beraktivitas lagi dengan baik. Itu. Dan yang ketiga, saudara-saudara, dari firman Tuhan bagi kita, orang-orang akan terkejut begitu melihat penderitaan, hancurnya kehidupan yang kita alami ketika kita melakukan dosa. Mari kita lihat dari ayat yang ke-8. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Artinya apa? Orang-orang terkejut melihat tempat kita. Orang-orang terkejut melihat rumah kita. Dulunya rumah ini adalah rumah orang kaya. Dulunya pengisinya tempat ini adalah orang-orang yang sukses. Tapi sekarang ada yang sakit-sakitan, ada yang stroke, ada yang menderita. Rumah ini juga sudah disita oleh bank. Orang akan menyaksikan penderitaan kita. Itu mengerikan sekali, saudara-saudara. Dan dikatakan juga di ayat 9, orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Orang-orang akan menjadi saksi kepada kita ketika kita berpaling dari Tuhan. Hukuman yang berat itu akan terjadi kepada kita. Itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, sekali lagi saya mau katakan melalui firman Tuhan ini, di masa ini adalah masa yang indah untuk kita merenung. Di masa ini adalah saatnya indah buat kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Kalau hari-hari yang lampau kita tidak peduli dengan soal kebenaran, tapi ingatlah, penderitaan akan semakin berat kalau kita tidak mau bertobat. Dan saudara-saudara, ini juga yang saya sampaikan tadi. Masa sih kita yang sudah menerima berkat, kita sudah dilepaskan oleh Kristus dan Tuhan sudah selamatkan kita, tapi justru kita menjadi orang yang menindas orang lain, melakukan ketidakbenaran. Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin Tuhan sedang menggeleng-gelengkan kepalanya melihat kita.
Luar biasa. Anak-anak yang sudah kulepaskan, orang-orang yang sudah begitu kukasihi, ketika mereka tetap melakukan kejahatan, tapi aku tetap mengampuni dia, sehingga dia boleh lepas dari dosa-dosanya dan kematian. Tapi dia masih mampu melakukan penindasan. Tuhan sedang geleng-geleng tidak percaya melihat kita, saudara-saudara. Orang-orang yang sudah diberkati Tuhan dengan harta yang berlimpah. Engkau dulu adalah orang yang miskin dan tidak punya apa-apa. Engkau dulunya adalah orang yang tidak dihargai oleh orang lain. Tetapi aku memberkati engkau. Tetapi ketika sekarang engkau menjadi kaya, engkau menjadi sombong dan lupa akan dirimu. Saudara-saudara, ini yang Tuhan mungkin sedang merasa, bagaimana mungkin anakku ini yang sudah kulepaskan dari pergumulannya, yang sudah bebas dari penderitaannya. Tetapi ketika dia sudah lepas dari penderitaannya, sudah bebas dari pergumulannya, justru dia menjadi penindas. Bapak Ibu saudara-saudara, mari lakukan yang benar. Jangan sampai Tuhan marah kepada kita. Tuhan sudah memberkati kita begitu luar biasa. Saat ini, inilah masanya. Pandemik virus corona ini, ada begitu banyak orang yang mengalami penderitaan bagi harta. Mungkin tidak perlu harus setengah, mungkin tidak perlu harus 1/4, 1/10 dari hartamu, tapi sekecil mungkin dari hartamu itu. Mari bagikan obat kepada orang-orang yang membutuhkan obat. Mari bagikan susu kepada orang-orang yang membutuhkan susu. Mari bagikan sembako kepada orang-orang yang membutuhkan makan dan minum, kebutuhan sehari-hari. Maka Tuhan akan memberkati kita. Semoga firman Tuhan ini bermanfaat bagi kita dan meneguhkan kita di masa pandemik ini, sehingga kita semakin dekat kepada Tuhan dan menjadi orang yang melakukan keadilan dan kebenaran di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Biarlah itu menjadi rema yang baik bagi kami, supaya kami boleh melakukan keadilan dan kebenaran. Kami boleh melepaskan orang-orang yang dirampas dan ditindas. Dan kami juga boleh melakukan keadilan bagi orang-orang yang diperlakukan dengan tidak adil. Berkati kami Tuhan di masa pandemik virus corona ini. Ajar kami untuk melakukan kasih kepada setiap orang, supaya Tuhan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Jadilah pelaku keadilan. Lepaskanlah orang-orang yang menderita. Dan bagilah kasih-Mu kepada orang-orang yang membutuhkan Engkau. Sampai ketemu.